Bentar. Transmondim. Kalau nggak salah di Meet itu misalkan lu mau share screen langsung bisa tahu siapa, coba dah. Dan yang muncul pasti langsung layar lu, coba ya. Nah, ya kan? Bener. Ini Ya. agak lucu ya. Bentar. Press now. Gimana? Tap a window. Ya, tap ke bener gimana dia? Oke, udah. Ini nggak bisa. Udah full. Biar full. Udah Segini kok, udah full. Iya. Enggak. Udah. Udah full ini. Udah. Langsung aja kali ya. Ini nggak kelihatan serius nih. Nggak kelihatan apanya. Variabel individu. Ya agak. Ini Kelihatan bagian kok. siapa? Ya Nggak udah deh. kelihatan. Oke. Siapa yang bukan? Siapa? Gua yang buka. Yuk. Oke deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman, Bapak Ibu dosen yang menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, yakni ada Salma Nabila, C353, Anissa Bella, C373, Muhammad Farid Sudipyo, C389, dan saya sendiri, Syahli Rehan Najib, C392, akan membawakan materi mengenai dasar-dasar perilaku dalam mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, mungkin langsung saja kita mulai penjelasan mengenai dasar-dasar perilaku. Next. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar manusia atau sifat manusia. Nah, dalam awalan ini terdapat 5 poin utama mengenai prinsip-prinsip dasar sifat manusia itu sendiri. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya yang tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Artinya bahwasanya manusia ini memang dikatakan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, setiap orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana mereka bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah seorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang atau afektif. Ya, ini adalah lima prinsip dasar sifat manusia itu sendiri. Next. Nah, dijelaskan selanjutnya ya ini mengenai variabel yang mempengaruhi perilaku individu dan prestasi. Jadi terdapat 3 variabel utama dalam hal yang mempengaruhi perilaku individu dan prestasi. Yakni meliputi variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Untuk variabel individu itu sendiri terdiri dari kemampuan dan keterampilan, mental, fisik, latar belakang, keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografis, umur, asal-usul, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya, variabel organisasi terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain karyawan. Selanjutnya, variabel psikologis terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Nah, variabel organisasi ini mempengaruhi perilaku individu. Ini yang dimaksud dengan perilaku individu, apa yang dikerjakan oleh orang tersebut, dan prestasi hasil yang diharapkan. Jadi, eh, apa? Salah satu pengaruhnya terhadap perilaku individu dan juga prestasi dari variabel organisasi itu sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya mengenai sikap paling populer pada sistem organisasi. Nah, dijelaskan di sini terdapat 3 sikap yang menggambarkan atau yang paling populer dalam sistem organisasi. Yang pertama adalah kepuasan kerja, yakni sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya, yang mana dapat dilihat salah satunya dari selisih antara banyaknya kompensasi yang diterima seseorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Yakni lebih bagaimana mereka ini merasakan hasil dari apa yang mereka sudah lakukan. Selanjutnya adalah keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja sendiri adalah derajat di mana karyawan mengenal pekerjaannya dan aktif dalam menganggap kinerjanya juga penting untuk keuntungannya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana seorang karyawan itu terlibat dalam suatu pekerjaan, dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan.
Selanjutnya, komitmen terhadap organisasi, ya ini menunjukkan orientasi karyawan pada organisasi yang diukur dari kesetiaannya, identifikasinya, dan keterlibatannya dengan organisasi itu. Komitmen yang kuat terhadap organisasi tercermin dari rendahnya angka-angka ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Nah, ini adalah bagaimana karyawan tersebut berkomitmen terhadap apa yang sudah dia lakukan dalam dunia kerja, terkhusus seperti kehadiran dan bagaimana apa namanya atau absensi yang sering kita ketahui gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian merupakan kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, yang dipengaruhi oleh sifat turunan atau genetis dan juga lingkungan. Next. Kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keturunan atau genetik, lingkungan, dan juga situasi. Keturunan atau genetik ditentukan sejak lahir, berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Adapun lingkungan dapat berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang terakhir, ada faktor situasi, yaitu kepribadian orang lain bisa berubah-ubah tergantung dengan situasi atau pada konteks tertentu. Artinya, kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah-ubah, misalnya dalam proses pendidikan dan juga belajar. Next. Adapun ciri kepribadian menurut MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator dibagi menjadi 4. Ada 1, extrovert dan introvert menurut lingkungan. Yang kedua, ada sensing dan intuisi atau indera dan intuisi. Yang ketiga, thinking atau feeling, yaitu pikiran atau perasaan. Dan yang keempat, perceiving or judging, yaitu penilaian atau pendapat. Next. Nah, MBTI ini berhubungan langsung dengan bagaimana seorang memfokuskan energinya, yaitu antara extrovert dan introvert, lalu memberikan perhatian dan mengumpulkan informasinya, yaitu sensing atau intuisi, terus proses dan evaluasi informasi dan membuat keputusan, thinking atau feeling, dan yang terakhir, mengorientasikan diri pada dunia luar. Next. Nah, ini yang tadi, menurut MBTI, tipe interaksi sosial dibagi menjadi 2, dan antara ekstrovert ataupun introvert, lalu dalam memperoleh informasi dibagi pula menjadi 2, sensing atau intuitif, dalam membuat keputusan dibagi pula menjadi 2, feeling atau thinking, dan yang terakhir, gaya pengambilan keputusan dibagi pula menjadi 2, yaitu perspektif atau judgmental. Oke, sekarang akan menuju ke the big five model atau model 5 besar, dibagi menjadi 5, yaitu ada ekstraversi, terbuka terhadap pengalaman, berhati-hati, kemampuan bersepakat, dan stabilitas ekonomi. Atribut kepribadian dalam perilaku berorganisasi dibagi menjadi 6, yaitu locus kendali, machiavellianisme, mengambil resiko, kepribadian tipe A, pementasan diri, dan otoriter. Di sini ada teori Helen, yaitu tipe kepribadian yang diklasifikasikan ada 6 tipe kepribadian. Kemudian tipenya ada realistis, investigatif, sosial, conventional, interesting atau giat, dan artistik. Kemudian di tipe itu diklasifikasikan lagi menjadi kepribadian, yaitu realistis menjadi pemalu, investigatif analitik, sosial kooperatif, konvensional efisien, giat atau entrepreneur yaitu ambisi, dan artistik yaitu imajinatif. Kemudian di sini juga diberi contoh pekerjaan yang sesuai dengan tipe dan kepribadian yang memiliki kepribadian tersebut, seperti realistis dan yaitu memiliki contoh pekerjaan jadi mekanik atau petani, investigatif seperti ahli biologi, sosial menjadi pekerjaan sosial, konvensional menjadi manajer, interesting menjadi pengacara, dan artistik menjadi tukang cat. Di sini tipe kepribadian dibagi yang berhubungan dengan pekerjaan dibagi menjadi 6. Ada realistis, investigatif, artistik, sosial, interesting atau giat, dan konvensional. Kemudian ada tipologi kepribadian yang menurut Hippocrates dan Galenus, yaitu dibagi menjadi 4, ada koleris, sanguinis, flegmatis, dan melankolis. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya dengan menginterpretasi dan cara mengorganisir apa yang ditangkap oleh indera dan kemudian dibaca oleh pikiran mereka. Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang perubahannya relatif permanen,
yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Hampir semua perilaku yang kompleks adalah hasil pembelajaran. Umumnya, pembelajaran berlangsung kontinu dan terus berlanjut kontinu dan berkelanjutan. Pembelajaran memiliki beberapa prinsip, atau biasa dikenal sebagai prinsip pembelajaran, yaitu ada 4. Yang satu memiliki tujuan dan disadari. Yang kedua, adanya penerimaan dan informasi. Yang ketiga, terjadinya proses dan internalisasi. Dan yang keempat, ada perubahan bersifat relatif dan permanen. Perilaku kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, tergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sehingga perilaku dan kinerja atau performance dari seorang dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja orang lain. Kelompok dibagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan informal. Yang pertama ada kelompok formal, yaitu kelompok yang didefinisikan dari struktur organisasi dan penentuan tugasnya berdasarkan petunjuk penugasan secara formal. Yang kedua, kelompok informal ada kelompok yang berhimpun dan tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasi atau organisasional. Norma merupakan standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Sejumlah norma kelas umum yang tampak dalam kebanyakan kelompok kerja antara lain ada norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan, dan norma alokasi sumber daya. Selanjutnya adalah peran. Peran merupakan serangkaian pola perilaku yang berkaitan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Yang pertama ada identitas peran, yaitu sikap-sikap dan perilaku-perilaku tertentu yang konsisten terhadap sebuah peran. Yang kedua, persepsi peran merupakan pandangan seseorang mengenai bagaimana seharusnya bertindak dan berperilaku dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, ada ekspektasi peran, yaitu apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam suatu situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, ada konflik peran, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan. Next. Selanjutnya ada pembentukan tim, yaitu tahap pembentukan adalah tahap yang paling awal dalam perkembangan kelompok. Nah, pada tahap ini terdapat ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan juga kepemimpinan atas kelompok-kelompok tersebut. Adapun teori-teori mengenai pembentukan tim ada 4 teori. Yang pertama adalah teori kedekatan atau propinquity, yaitu menjelaskan tentang adanya situasi di antara orang-orang tertentu. Arti teori kedekatan ini adalah bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain karena kedekatan ruang dan daerah. Yang kedua ada teori George Homans, yaitu semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, maka semakin beraneka ragam interaksi, semakin kuat tumbuhnya sentimen, dan semakin banyak interaksi, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen pada orang lain. Yang ketiga ada teori keseimbangan, menjelaskan bahwa seseorang tertarik pada orang lain karena kesamaan sikap atau mempunyai nilai sikap yang sama, maupun agama, politik, gaya hidup, dan juga perkawinan, pekerjaan, dan juga otoritas. Yang terakhir ada teori alasan praktis, yaitu alasan yang berupa alasan ekonomi, keamanan, dan juga alasan sosial. Next. Baik, selanjutnya adalah konflik. Apa yang dimaksud dengan konflik itu sendiri? Konflik adalah salah satu yang terjadi antar kelompok dalam suatu organisasi dan dapat menjadi konflik yang bersifat disfungsional atau ke arah negatif maupun fungsional atau ke arah yang positif. Suatu konflik fungsional dapat diarahkan untuk menjadi gerak positif ke arah tujuan organisasi sehingga kelangsungan hidup organisasi dapat tetap terjaga. Nah, konflik ini tidak dapat dihindari, namun dengan adanya konflik dapat menambah kesatu paduan dalam organisasi sehingga tingkat kesetiaan meningkat. Jadi tidak memungkiri bahwasanya konflik ini pasti terjadi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan ketika mungkin sedang berada di titik di mana antara satu dengan yang lainnya tidak ada kesatu paduan. Next. Nah, ini adalah konflik manajemen. Jadi, dalam konflik manajemen ini ada beberapa teknik yang digunakan dalam memecahkan konflik antar kelompok. Yang pertama meliputi pemecahan persoalan, yang kedua tujuan tingkat tinggi, yang ketiga perluasan sumber, yang keempat penghindaran konflik, yang kelima adalah pelicinan konflik kompromi, yang keenam adalah wewenang dan perubahan manusianya, dan yang terakhir adalah perubahan wewenang dan perubahan berdasarkan struktur organisasi. Jadi ini adalah beberapa teknik dalam menyelesaikan konflik antar kelompok. Next. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai dasar-dasar perilaku. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.